Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel M18 Junior. Dan hari ini gua tayang lagi. Hari ini gua akan membahas ya motor yang dipakai oleh Valentino Rossi sebelum dia pensiun dari Yamaha Tech ya. Yamaha, bukannya pabrikan Yamaha, tapi bukan Yamaha sebelumnya, tapi Yamaha Tech kalau nggak salah. Nah, di situ gua akan menjelaskan daripada kelebihan dan kekurangan daripada motor Yamaha YZR M1 YZR M1 ya. Tapi sebelumnya jangan sampai lupa untuk membantu gua dengan cara mengklik tombol subscribe untuk membantu dan mendukung channel video YouTube ini. Langsung saja kita ke beritanya. Nah, ini gua akan menjelaskan atau men-spill dulu. Ada satu pembalap yaitu Fabio Quartararo memberitahu kepada kalian semua, kepada orang-orang semua, yaitu kelebihan dan kekurangan dan pembaruan dari YZR M21 ini. Ya, pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo masih belum puas dengan perubahan yang dilakukan Yamaha untuk memperbaiki kekurangan pada YZR M1. Salah satu adalah masalah top speed. Masalah top speed memang menjadi kekurangan pada motor Fabio Quartararo yang membuatnya sempat merasa frustasi. Bagaimana penampilan Fabio Quartararo memang jauh dari kata meyakinkan pada awal musim. Performa motor di Yamaha masih jauh dari harapan untuk bersaing secara konsisten pada saat untuk jadi balapan ya. Beruntung Quartararo masih mampu mempertahankan konsistensinya. Bahkan di El Diablo justru bisa tampil apik meski dengan kekurangan pada motor yang dimilikinya. Dengan mengendarai motor yang lamban pun Quartararo masih bisa bertengger di puncak klasmen pada gelaran GP Italia pada saat itu. Yamaha melakukan pembaruan pada YZR M1 agar bisa melaju lebih cepat. Jadi banyak kekurangannya pada saat itu. Nah, Yamaha mencoba fairing baru untuk menjadikan motor lebih aerodinamis. Quartararo pun menilai langkah yang dilakukan Yamaha sedikit lebih baik, namun juga ada poin negatifnya. Jelas ketika kami memiliki hal-hal baru, kami berharap itu akan lebih baik, kata Quartararo, ikuti bola sport dari Motorsport. Sejak awal musim saya berharap fairing baru akan menghasilkan kecepatan tertinggi yang lebih tinggi. Sebenarnya sedikit lebih baik pada kecepatan tertinggi, tetapi Anda harus menimbang sisi positif dari negatifnya. Dan fairing itu memiliki banyak sisi negatifnya guys daripada positifnya. Dari luar tampaknya jika hanya ada dua sayap yang lebih sedikit, itu tidak banyak berubah. Tetapi kenyataannya motor benar-benar berbeda, ujar Quartararo. Dengan Quartararo sendiri lebih memilih penggunaan fairing lama. Kami pintar mengatakan, oke, tidak apa-apa karena kami 1 km jam lebih cepat, tetapi kami harus kembali ke yang lama karena kami kehilangan terlalu banyak di area lain. Jadi saya pikir itu adalah keputusan yang tepat dan baik untuk kembali ke sesuatu yang aman. Ini jelas mengecewakan bagi tim, tapi kami tahu fairing lama bekerja dengan baik, ujar Quartararo. Ini untuk pembalapnya ya, untuk balapannya sendiri. Pada hari Sabtu saya merasa sangat buruk dengan performanya. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan satu lap pun. Kami kehilangan beberapa kecepatan, tapi saya pikir hal itu terpenting bagi saya sebagai pengendara adalah merasakan bagian depan. Jika saya merasa baik, saya benar-benar bisa melaju cepat, tutup Quartararo. Ya, ini versi Quartararo ya. Gua akan men-spill beberapa pembalap dan orang-orang yang sudah memakai daripada YZR M1 ini sendiri. Nah, ada lagi dari spill dari Andrea Dovizioso yang mengungkapkan keburukan tunggakannya di MotoGP-nya itu sendiri ya, M1 ini. Ya, Andrea Dovizioso mengungkapkan keburukan tunggakannya di MotoGP 2022 pada saat itu. Yamaha YZR, kata Dovizioso, Yamaha M1 ini mempunyai satu kekurangan yang tak bisa diterima oleh kebanyakan pembalap MotoGP. Kekurangan itu hanya bisa diatasi dengan gaya pembalap yang aneh. Pembalap itu Yamaha RNF ini, Andrea Dovizioso ini resmi pensiun dari MotoGP. Pembalap Italia itu telah dimungkinkan MotoGP San Marino sebagai seri terakhir dan diikutinya sepanjang karir di MotoGP. Salah satu alasan yang menyebabkan Dovizioso pensiun adalah karena dia merasa sudah tidak bersaing lagi dengan rider muda, ditambah dia tidak mendapatkan paket motor yang sesuai dengan berkendaranya. Gitu guys ya. Lanjut, pembalap yang pernah tampil di Moncer bersama Ducati itu merasa Yamaha M1 ini sangat hanya bisa dikendari oleh rider tertentu saja seperti Fabio Quartararo, memiliki kemampuan spesial yang membuatnya bisa menjinakkan M1 yang banyak kekurangannya ini sendiri. Dovizioso setuju dengan pernyataan legenda MotoGP itu, Valentino Rossi, yang pernah membongkar kekurangan Yamaha M1 ini. Dia membuat saya mengerti bahwa ada karakteristik yang sama yang saya temukan dengan Zero Grip ini. Di ban belakang Anda bisa melaju cepat dengan mudah, tapi juga cukup lambat jika Anda menggunakan gaya mengemudi yang lain, katanya dalam wawancaranya.
Pembalap ini asal Italia ini menegaskan nih guys bahwa Yamaha M1 ini memiliki cengkraman dan belakang yang buruk, dan hanya gayanya aja membalap seperti Fabio Quartararo yang bisa mendapat keuntungan dari kekurangan itu. Valentino Rossi dan saya tidak bisa mengenali dengan cara yang aneh, kata dia. Jadi tidak bisa cepat jika dapat mengambil sisi positifnya. Pabrikan dapat memenangkan kejuaraan dunia dengan Quartararo sebagai tugasnya dia ya. Jadi yang gua bisa masukin ini sendiri, banyak yang harus dikembalikan lagi atau dicermati oleh pabrikan Yamaha agar dia bisa membuat sesuatu untuk motor ini menjadi YZR M1 ini menjadi lebih baik lagi ya. Kalau gua lihat sih seperti itu. Lanjut, fanatikan MotoGP sudah pada paham dengan motor pabrikan miliknya Ducati, dan ini kayak gini kita mengulas MotoGP Yamaha dengan kode YZR M1. MotoGP Yamaha ini menghadapi era 4 tak sejak 2002. Jadi sebelumnya dia 2 tak ya. Ternyata kode nama MotoGP Yamaha ini merupakan warisan dari MotoGP 500 2 tak. MotoGP 500 ini ada sejarahnya ya, biar gue jelasin juga kepada kalian semua. MotoGP 500 MotoGP GP500 dan MotoGP Yamaha sama-sama menggunakan kode atau nama YZR. Bedanya di GP500 mengusung YZR 500 sesuai dengan kubikasi mesin motor 500 cc 2 tak ya. Sedangkan di MotoGP tak menggunakan M1. Bukan alasan tanpa alasan juga Yamaha mempertahankan kode YZR bawaan era GP500 2 tak ke MotoGP. Pasalnya nih guys, kode YZR itu merupakan perpanjangan dari Y itu Yamaha, sedangkan Z itu spesifik motor kompetisi dan R mengacu pada road racing alias motor balap jalanan. Selain itu, pengguna YZR karena motor Yamaha mempertahankan kelebihan di era 2 tak ke 4 tak, yaitu stabilitas dan kelincahan sasisnya. Sementara untuk M1 sendiri disebutkan merupakan singkatan dari Mission 1 atau menjalani tantangan kompetisi baru MotoGP 4 tak dengan target menjadi juara pertama. Ya. Itu guys. Memang kalau gue lihat sih memang banyak yang yang menyesalkan atau menyesali daripada keputusan MotoGP untuk memakai YZR M1 ini, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memakai dan menggunakan daripada motor-motor ini sendiri guys. Dan lebih agar kalian tahu juga, motor ini memang motor ini juga memang kebanyakan untuk dipakai, speknya untuk kebanyakan untuk dibawa ke pembalap ya. Yamaha M1 ini guys, dan kecintaan Rossi kepada pabrikan Yamaha jelas saja menjadikan ini adalah keterakhiran Rossi di ajang MotoGP dengan memakai Yamaha YZR M1 ini. Sangat disayangkan sekali ketika mau pensiun ya, memakai motor ini jadi penyesalan di dalam dirinya karena dia berpindah dan jadinya seperti itu. Kita akan lanjut ke berapa top speed daripada Yamaha M1 ini sendiri ya. Ya, jadi Fabio Quartararo daripada yang lainnya juga, dan akhirnya dipakai oleh FR46 juga menjadikan motor ini adalah motor yang cukup mengecewakan kalau menurut mereka ya. Jadi kalau gua bilang sih memang sangat disayangkan dan sangat diberitakan untuk pada kalian semua agar memikirkan kembali dan mencermati kembali untuk memakai Yamaha YZR M1 ini sendiri guys. Nah, kalau kalian belum tahu berapa silinder yang dipakai YZR M1 ini, Yamaha YZR M1 ini yang dirilis pada tahun 2023 ini menggendong mesin yaitu 1000 cc dengan 4 silinder segaris dengan cross plan crankshaft yang dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan. Tenaganya lebih dari 240 HP dan bisa dikebut sampai dengan kecepatan maksimal di atas 350 km per jam.
di atas lintasan lurus. YZ itu mungkin kalian ada yang belum tahu, kepanjangannya tadi. YZ itu bukan perpanjangan dari Y, yaitu Yamaha, sedangkan spesifikasi motor Z itu adalah Z, dan komposisi R mengacu pada road racing alias motor balap jalanan. Jadi dipakai untuk balapan aja ya guys. Motor ini yakni YZR M1 ini, M1 sorry, GTR ini dibuat terbilang istimewa lantaran hanya dibuat sebanyak 20 unit saja. Memang tidak banyak dan sangat irit sekali. Nah, kalian mau tahu ini apa yang dipakai adalah yang dipakai Yamaha YZR M1 ini. Spesifikasinya mesin Yamaha R1M ini ditenagai dua pilihan, yaitu mesin petrol berkapasitas 998 cc. R1M tersedia dengan transmisi manual tergantung variannya. YZR M1 ini maksudnya tergantung variannya adalah sport 2 seater dengan panjang 20,55 mm dan lebar 690 mm. Wheelbase-nya 1405 mm. Nah, apakah YZR M1 ini legal? Dikatakan sebagai motor sport dengan kasta tertinggi milik Yamaha. Secara spesifikasi fitur motor ini siap untuk dipakai balap, tapi tetap legal juga untuk dikendarai jalan raya. Jadi bisa dipakai untuk di pembalap juga, bisa legal juga untuk dipakai di jalan raya ya guys. Tapi hanya 20 unit, sangat disayangkan. Nah, kalian ada yang belum tahu juga antara YZR M1 ini dengan R1. Nah, kode R1 itu berarti rumah tangga yang menggunakan motor bukan. Jadi seperti itu ya. Dan harga Yamaha YZF R1 ini adalah 812 juta guys. Ya, kalau ada yang belum tahu juga harganya 812 juta rupiah. Apakah R1M ini masih produksi? Memang berhenti menjual beberapa model motor besar alias mobil untuk pasar domestik Indonesia. Beberapa model yang tetap dijual ini adalah Yamaha R1M, Yan YZF R1 dan Mo MT-09 Tracer-nya ini sendiri guys. Ya, sangat disayangkan sih kalau misalnya nggak diingin lagi di Indonesia ini ya. Mungkin spill itu yang bisa gue sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan subscribe daripada YouTube channel M18 Junior untuk terus mendukung daripada YouTube AP18 Junior. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. See you next video. Bye bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum.